Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Apa jadinya jika ketulusan hati dibalas dengan penghinaan yang menyakitkan? Bayangkan, seorang menantu yang diam-diam berkorban, justru dilempar kain lap kotor tepat di wajahnya oleh ibu mertuanya sendiri. Namun, siapa sangka, 1 minggu kemudian, air mata penyesalanlah yang justru membasahi kaki sang menantu. Kisah Zahra kali ini bukan tentang amarah, melainkan tentang harga sebuah kesetiaan yang akan membuat kita semua merenung. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk absen dulu. Dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa ramaikan kolom komentar ya, tulis nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Aku ingin tahu dari mana saja sahabat setia Cerita Momo berasal. Sudah siap? Siapkan tisu kalian, tarik napas dalam-dalam, dan mari kita mulai. Suara perasan air dari kain pel terdengar begitu nyaring di ruang tengah yang hening itu. Zahra menyeka keringat yang menetes di pelipisnya dengan punggung tangan. Napasnya terdengar satu-satu, berat dan lelah. Sejak subuh tadi, tubuh kurusnya belum beristirahat sedikit pun. Membersihkan rumah besar ini sendirian sudah menjadi rutinitas yang ia telan bulat-bulat. Meski statusnya di sini adalah seorang istri, bukan asisten rumah tangga. Baru saja Zahra hendak menegakkan punggungnya yang terasa nyeri, suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar mendekat. Detak jantung Zahra seketika berpacu lebih cepat. Ia hafal betul irama langkah itu. Langkah kaki mertuanya, Bu Reni. "Heh, Zahra, kamu tuli ya?" Suara melengking Bu Reni memecah keheningan. Wanita parubaya itu berdiri berkacak pinggang di ambang pintu, matanya menatap tajam penuh permusuhan. Zahra buru-buru meletakkan gagang pel dan menunduk sopan. "Maaf, Bu." Zahra sedang mengepel, jadi tidak mendengar ibu memanggil. "Ada apa, Bu?" Bu Reni mendengus kasar, lalu melangkah maju dengan angkuh, sengaja menginjak lantai yang baru saja dikeringkan Zahra dengan sepatu sandalnya yang kotor. "Ada apa? Ada apa? Kamu ini pura-pura bodoh atau memang tidak punya otak? Ini sudah tanggal berapa? Hah?" Zahra menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. "Tanggal 5, Bu." "Nah, itu tahu. Mana uang bulanan untuk ibu? Biasanya tanggal 1 sudah ada di meja rias ibu. Ini sudah telat 5 hari. Kamu mau ibu mati kelaparan?" "Hah?" bentak Bu Reni. Tangannya menengadah tepat di depan wajah Zahra, menuntut dengan kasar. Zahra meremas ujung daster lusuhnya. Ia memberanikan diri menatap wajah mertuanya dengan tatapan memohon. "Maafkan Zahra, Bu. Bulan ini, Zahra belum ada uang lebih. Uang belanja dari Mas Ilham pas-pasan sekali, itu pun sudah habis untuk beli beras dan listrik kemarin." Mendengar alasan itu, wajah Bu Reni memerah padam. Amarahnya meledak seketika. Tanpa aba-aba, tangannya menyambar kain lap basah dan kotor yang ada di dalam ember pel di dekat kaki Zahra. "Dasar menantu tidak tahu diri. Alasan saja kerjamu." Plak. Zahra terkesiap. Waktu seakan berhenti berputar. Kain lap yang basah, kotor, dan berbau air comberan itu mendarat telak di wajahnya. Air keruh menetes dari hidung dan pipinya, membasahi kerudung instan yang ia kenakan. Rasa perih bukan berasal dari hantaman kain itu, melainkan dari harga dirinya yang dikoyak-koyak begitu rupa. Bu Reni tertawa sinis melihat menantunya yang mematung dengan kain lap menempel di wajah sejenak sebelum jatuh ke lantai. "Rasakan itu. Itu pantas untuk menantu pelit sepertimu. Menantu macam apa kau ini, tak pernah memberiku uang. Lihat menantu Bu Siska, tiap bulan kasih tas branded, kasih uang jutaan. Lah kamu, beliin beda ibu saja tidak mampu." Zahra tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, membiarkan air kotor itu bercampur dengan air matanya yang mulai meleleh. Hatinya perih, tapi bibirnya terkunci rapat. Di sudut ruangan, duduk di sofa empuk sambil mengangkat kaki, Ilham, suami Zahra, hanya melirik sekilas kejadian itu. Ia melihat jelas bagaimana ibunya melempar kain kotor ke wajah istrinya. Namun, bukannya membela, Ilham justru kembali menatap layar ponselnya, seolah-olah Zahra hanyalah orang asing yang tidak penting. "Mas." Zahra memanggil lirih, suaranya bergetar, berharap suaminya akan setidaknya mengatakan satu kata pembelaan.
Ah, berisik banget sih, gumam Ilham tanpa menoleh. Lagian kamu sih, Ra, kalau ibu minta uang itu ya dikasih. Jangan bikin ribut rumah terus. Aku lagi pusing mikirin bisnis nih. Jawaban Ilham bagaikan petir di siang bolong bagi Zahra. Lebih menyakitkan daripada lemparan kain lap tadi. Suaminya, imam yang seharusnya melindunginya, justru membenarkan perbuatan keji ibunya. Bu Reni semakin merasa di atas angin melihat anaknya tidak membela istrinya. Ia menendang ember pel hingga airnya tumpah membasahi lantai yang sudah Zahra bersihkan dengan susah payah. Dengar itu kata suamimu. Jangan bisanya cuma numpang hidup di sini. Kalau minggu depan kamu tidak kasih uang 5 juta ke ibu, jangan harap kamu bisa tidur nyenyak di rumah ini. Minggir. Bu Reni melengos pergi sambil menyenggol bahu Zahra dengan kasar hingga Zahra hampir terjungkal. Ruangan itu kembali hening, menyisakan suara tetesan air kotor dari daster Zahra ke lantai. Ilham pun beranjak pergi ke kamarnya tanpa sedikitpun menatap istrinya yang masih berdiri gemetar. Perlahan, Zahra membungkuk. Tangan kurusnya yang kasar memungut kain lap kotor yang tadi menghantam wajahnya. Ia genggam erat kain itu di dadanya. Baunya apek, kotor, dan menjijikkan. Tapi bagi Zahra, kain ini akan menjadi saksi bisu. Saksi atas kesabarannya yang diinjak-injak hari ini. Ya Allah! Bisik Zahra lirih, suaranya pecah dalam isak tangis yang tertahan. Kuatkan aku demi rumah tangga ini. Ia menyeka wajahnya yang basah dengan ujung lengan baju. Meski dihina sehina-hinanya, Zahra tidak membalas dengan amarah. Ia hanya menyimpan luka itu dalam-dalam. Sebuah luka yang kelak akan membuka mata semua orang tentang siapa sebenarnya yang mulia dan siapa yang hina. Malam itu, jarum jam di dinding seakan bergerak begitu lambat. Di sudut kamar sempit di bagian belakang rumah yang lembab, suara mesin jahit tua menderu pelan, beradu dengan suara jangkrik di luar sana. Zahra masih terjaga, matanya yang sembab dan merah memicing menatap benang yang mulai kusut. Jemarinya yang kasar dengan cekatan memperbaiki jahitan pada sebuah kebaya pesanan orang. Hanya inilah satu-satunya cara Zahra bertahan hidup tanpa harus mengemis pada suaminya. Menjadi penjahit panggilan yang ia kerjakan sembunyi-sembunyi saat malam hari, ketika Bu Reni sudah terlelap dalam mimpi indahnya. Kata-kata mertuanya tadi siang masih terngiang jelas. Bagaikan kaset rusak yang diputar berulang-ulang di kepalanya. 5 juta. Kalau tidak, jangan harap tidur nyenyak. Zahra menghela napas panjang, dadanya terasa sesak. Sebenarnya, Zahra memiliki uang tabungan hasil menjahit selama setahun terakhir. Jumlahnya lumayan, cukup untuk memenuhi permintaan gila Bu Reni. Namun, 3 hari yang lalu, uang itu ludes tak bersisa. Dek, Mas butuh modal tambahan. Bisnis Mas lagi seret. Kalau nggak disuntik dana sekarang, kita bisa bangkrut. Begitu kata Ilham waktu itu, dengan wajah memelas yang membuat hati Zahra luluh. Tanpa pikir panjang, Zahra menyerahkan seluruh tabungannya demi bakti pada suami. Ilham berjanji akan mengembalikannya berlipat ganda dalam seminggu. Tapi hasilnya, Ilham justru diam saja saat ibunya menghina Zahra karena tidak memberi uang. Pagi menjelang, sinar matahari menerobos celah ventilasi kamar mandi. Zahra sedang memilah pakaian kotor Ilham sebelum dimasukkan ke mesin cuci. Aroma parfum wanita samar-samar tercium dari kemeja kerja suaminya yang dipakai kemarin. Hati Zahra berdesir curiga, namun ia menepisnya cepat-cepat. Mungkin itu bau parfum klien, pikirnya mencoba berhusnuzan. Saat merogoh saku celana bahan milik Ilham untuk memastikan tidak ada tisu yang tertinggal, jari Zahra menyentuh secari kertas yang sudah lecek. Ia menariknya keluar. Itu sebuah struk bukti transaksi dari mesin ATM. Mata Zahra terbelalak saat membaca nominal dan tujuan transaksi yang tertera di sana. Tanggalnya baru kemarin sore, tepat saat Ilham bilang sedang pusing memikirkan bisnis. Transfer ke situs slot Zeus. 5 juta rupiah? Bibir Zahra bergetar hebat membaca tulisan samar di kertas termal itu. Di bawahnya, ada lagi struk pembayaran bil di sebuah tempat karaoke ternama di pusat kota, dengan nominal 2 juta rupiah. Dunia Zahra serasa runtuh. Kakinya lemas hingga ia terduduk di lantai kamar mandi yang dingin. Jadi, uang tabungan hasil keringatnya menjahit sampai mata berair, uang yang ia sisihkan sedikit demi sedikit sambil menahan lapar,
semuanya habis bukan untuk modal bisnis. Ilham membakarnya di meja judi dan tempat hiburan. Sementara Zahra di rumah dihina dan dilempar kain lap kotor, karena dianggap istri yang tidak becus mengatur keuangan. "Ra, kopi mana? Kamu ngapain sih lama banget di kamar mandi?" Suara teriakan Ilham dari arah meja makan menyentak kesadaran Zahra. Dengan tangan gemetar dan hati yang mendidih, Zahra meremas kertas bukti itu. Ia bangkit, melangkah keluar menemui suaminya. Ilham sedang duduk santai sambil merokok, asap mengepul memenuhi ruangan, menambah sesak napas Zahra. Zahra meletakkan kertas lecek itu di atas meja, tepat di samping gelas kopi Ilham yang kosong. Ilham melirik kertas itu, lalu wajahnya berubah pucat pasi seketika. Rokok di tangannya hampir terjatuh. Ia menatap Zahra dengan sorot mata panik yang kemudian berubah menjadi nyalang. "Ini apa maksudnya, Mas?" Suara Zahra terdengar parau, menahan tangis. "Kamu bilang butuh modal usaha. Kamu bilang bisnis lagi seret. Ternyata uangku kamu pakai buat judi? Buat karaoke?" Ilham gebrak meja dengan keras. "Brak, kamu lancang ya buka-buka saku celana aku," bentak Ilham, bukannya merasa bersalah, ia justru memasang tameng amarah untuk menutupi kebohongannya. Ia berdiri, menunjuk wajah Zahra dengan telunjuknya yang kuning karena nikotin. "Aku istri kamu, Mas. Aku berhak tahu. Tadi siang ibu melempar kain ke mukaku karena aku nggak punya uang kasih beliau. Padahal uangnya ada di kamu. Kenapa kamu diam saja, Mas? Kenapa kamu tega melihat istrimu diperlakukan seperti sampah, sementara kamu foya-foya pakai uangku?" Air mata Zahra akhirnya tumpah, tak terbendung lagi. Ilham mencengkeram lengan Zahra kasar, membuat wanita itu meringis kesakitan. "Dengar ya, Zahra. Jangan sekali-kali kamu berani mengadu soal ini ke ibu. Kalau sampai ibu tahu aku main judi atau uang itu habis bukan buat bisnis, habis kamu," ancam Ilham dengan suara rendah namun penuh penekanan yang mengerikan. "Tapi ibu terus menyalahkan aku, Mas." "Biarin aja," potong Ilham cepat. "Ibu itu orang tua, wajar kalau dia nuntut. Tugas kamu sebagai istri itu menutupi aib suami, bukan malah mau ngadu domba. Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu cari cara buat dapat uang 5 juta itu buat ibu. Jahit kek, apa kek. Jangan sampai nama baikku rusak di depan ibu." Ilham melepaskan cengkeramannya dengan kasar, lalu menyambar kunci motor di atas meja. "Minggir. Aku mau pergi cari uang lagi buat ganti rugi yang kalah semalam. Awas kalau kamu buka mulut." Ilham pergi begitu saja, meninggalkan Zahra yang terpaku di ruang tengah. Suara motor Ilham menderu menjauh, membawa pergi sisa-sisa kepercayaan Zahra pada laki-laki yang dulu berjanji akan membahagiakannya itu. Zahra menatap pintu depan yang terbuka. Hatinya bukan lagi sekadar retak, tapi sudah hancur berkeping-keping. Ternyata, musuhnya bukan hanya mertua yang galak, tapi juga suami yang pandai bersandiwara. Zahra mengusap air matanya kasar. Ia sadar, air mata tidak akan mengubah nasibnya. Ia harus kuat. Jika Ilham memintanya menutup aib, ia akan menutupnya rapat-rapat, sampai bangkai itu tercium sendiri dan membusuk tanpa perlu ia yang membongkarnya. Kabar burung itu menyebar lebih cepat daripada wabah penyakit. Pagi itu, di tukang sayur keliling yang biasa mangkal di ujung komplek perumahan, suara Bu Reni terdengar paling lantang, mengalahkan riuh rendah tawar-menawar harga cabai. "Aduh, Bu Tejo, ibu-ibu semua, kalian tuh beruntung sekali punya menantu yang tahu diri," ujar Bu Reni sambil memilah-milah bayam dengan gaya berlebihan. Wajahnya dipasang sedih, seolah-olah dia adalah wanita paling menderita di dunia. "Loh, memangnya Zahra kenapa lagi, Bu Reni? Bukannya dia rajin ya? Suka bantu-bantu bersih-bersih?" tanya Bu Tejo memancing. Bu Reni mendengus, lalu berbisik tapi dengan volume yang sengaja dikeraskan. "Rajin apanya? Itu cuma pencitraan kalau ada orang lihat. Aslinya? Ampun deh." Pelitnya minta ampun. "Bayangkan ya, anak saya, Ilham, itu kan bisnisnya lancar, uangnya banyak. Tiap bulan Ilham itu kasih jatah besar buat saya lewat istrinya. Tapi apa? Sama si Zahra uangnya ditilep. Saya cuma dikasih remah-remah. Minta buat beli obat saja susahnya setengah mati." Ibu-ibu yang lain berdecak kaget, termakan omongan manis Bu Reni. "Ya ampun, tega banget ya.
Padahal kelihatannya kalem, pendiam. Ternyata diam-diam menghanyutkan uang suami. Makanya, jangan tertipu tampang lugu. Tambah Bu Reni semakin bersemangat karena merasa mendapat dukungan. Saya itu sering menangis di kamar. Punya anak sukses, tapi menantu kayak lintah darat. Durhaka betul dia sama mertua. Sementara fitnah keji itu digoreng semakin renyah di ujung jalan, Zahra baru saja keluar dari rumah. Ia berjalan kaki, menyusuri trotoar komplek yang mulai panas. Hari ini ia harus mengantar hasil jahitan ke pengepul di pasar, sekaligus mengambil bahan baru. Karena tidak ada uang untuk naik ojek, Zahra terpaksa berjalan kaki sambil memanggul karung goni berisi kain-kain perca dan baju jadi yang cukup berat. Ketika Zahra melewati kerumunan ibu-ibu di tukang sayur, suasana yang tadinya riuh mendadak senyap. Tatapan mereka yang biasanya ramah atau setidaknya acuh tak acuh, kini berubah menjadi tatapan sinis yang menusuk. "Permisi, Bu." Sapa Zahra sopan sambil sedikit menundukkan kepala, mencoba tersenyum meski punggungnya terasa mau patah menahan beban karung. Tidak ada yang membalas. Bu Reni malah membuang muka dengan kasar, pura-pura sibuk menawar tahu. Salah seorang tetangga, Bu Ijah, nyeletuk dengan nada nyinyir. Ada orang kaya baru lewat. Pelit-pelit kok disuruh angkat karung? Uangnya disimpan buat apa? Mbak? Buat lari dari mertua?" Zahra terhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak mengerti dari mana datangnya tuduhan itu. Ia menatap Bu Reni, berharap mertuanya meluruskan kesalahpahaman. Namun, Bu Reni justru menyeringai tipis. Tatapan matanya seolah berkata, "Rasakan pembalasanku." Zahra memilih tidak menjawab. Ia tahu, membela diri di kandang singa hanya akan membuatnya semakin terluka. Dengan sisa tenaga, ia kembali melangkahkan kaki, menyeret beban berat di pundaknya, diiringi bisik-bisik yang menyakitkan telinga. "Tuh kan, nggak dijawab, berarti benar omongan Bu Reni." Hampir 1 kilometer Zahra berjalan, keringat sudah membasahi seluruh punggung bajunya. Napasnya tersengal-sengal. Di sebuah tikungan sepi dekat taman komplek, Zahra terduduk lemas di bangku beton. Ia meletakkan karung goni itu di tanah. Bahunya lecet dan memerah karena gesekan tali karung yang kasar. "Nak Zahra?" Sebuah suara lembut menyapa. Zahra mendongak, menyeka keringat di dahinya. Di hadapannya berdiri Bu Mirna, tetangga yang rumahnya agak jauh di blok sebelah, namun dikenal paling bijak dan jarang ikut bergosip. Bu Mirna." "Mari, Bu," jawab Zahra canggung, berusaha menyembunyikan rasa lelahnya. Bu Mirna tidak langsung pergi. Ia justru duduk di sebelah Zahra, matanya menatap karung goni besar di kaki Zahra, lalu beralih ke wajah pucat wanita muda itu. "Kamu bawa ini sendirian dari rumah?" tanya Bu Mirna, nadanya terdengar prihatin, bukan menyelidik. Zahra mengangguk pelan. "Iya, Bu. Mau diantar ke pengepul. Lumayan buat tambah-tambah uang belanja." Bu Mirna mengernyitkan dahi. Ia teringat omongan yang baru saja ia dengar dari tukang sayur tadi. Katanya Zahra menantu yang menguasai harta suami yang sukses. Katanya Zahra pelit dan hidup enak di atas penderitaan mertua. Tapi yang dilihat Bu Mirna sekarang justru sebaliknya. Di hadapannya adalah seorang wanita yang tangannya kasar penuh bekas tusukan jarum, wajahnya lelah kurang tidur, dan memanggul beban yang bahkan kuli pasar pun akan mengeluh jika membawanya sejauh ini. "Nak Zahra?" Bu Mirna menyentuh pelan bahu Zahra. "Maaf kalau ibu lancang. Tapi di luar sana, orang-orang membicarakan hal buruk tentang kamu. Ibu Reni bilang, kamu menahan uang Ilham dan membiarkan mertuamu sengsara." Zahra tercekat. Matanya berkaca-kaca. Jadi itu sebabnya tatapan tetangga tadi begitu tajam. Fitnah itu sudah menyebar menjadi kebenaran di lingkungan ini. "Ibu percaya?" tanya Zahra lirih, suaranya hampir tak terdengar. Bu Mirna menggeleng pelan sambil tersenyum keibuan. "Mata ibu belum rabun, Nak. Ibu lihat kamu tiap malam lampu kamarmu masih nyala sampai jam 2 pagi, terdengar suara mesin jahit. Ibu lihat kamu pagi buta sudah ngepel teras, sementara orang rumah lain masih tidur. Orang yang memegang uang banyak, tidak akan mau memanggul karung goni seberat ini sendirian di tengah hari bolong." Air mata Zahra menetes satu persatu. Untuk pertama kalinya sejak kejadian kain lab itu, ada seseorang yang melihatnya.
Benar-benar melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai objek kebencian. Terima kasih, Bu Mirna. Isak Zahra. Tapi tolong, jangan beritahu siapa-siapa kalau Zahra kerja seperti ini. Mas Ilham dan Ibu tidak suka kalau orang tahu Zahra menjahit. Mereka malu. Bu Mirna tertegun. Hatinya mencelos mendengar permintaan itu. Ya Allah, Nak, kamu melindungi kehormatan suami dan mertuamu sampai segininya, padahal mereka menjatuhkan kehormatanmu di depan orang banyak. Bu Mirna merogoh tasnya, mengeluarkan botol air mineral dingin yang baru dibelinya. Minumlah. Ibu tidak akan bicara kalau kamu minta begitu. Tapi ingat, Nak Zahra, bangkai yang ditutupi serapat apapun, baunya pasti akan tercium juga. Gusti Allah tidak tidur. Zahra menerima botol itu dengan tangan gemetar. Tegukan air dingin itu terasa begitu segar di tenggorokannya yang kering, namun tidak bisa memadamkan api fitnah yang kini membakar nama baiknya di lingkungan tempat tinggalnya. Ia tahu, jalan ke depan akan semakin terjal. Sekarang, ia sendirian melawan dunia yang sudah terlanjur percaya pada kebohongan mertuanya. Suasana pagi yang seharusnya tenang berubah menjadi kepanikan luar biasa. Teriakan Bu Reni menggema dari lantai 2, membuat Zahra yang sedang menyetrika baju di ruang belakang tersentak kaget hingga nyaris menjatuhkan setrika panas. Zahra! Zahra! Tolong! Jantung ibu! Aduh, mati aku! Zahra berlari menaiki tangga 2 langkah sekaligus. Napasnya memburu saat mendobrak pintu kamar mertuanya. Di sana, Bu Reni sedang berguling-guling di atas kasur king size-nya, memegangi dada dengan wajah yang dipulas ekspresi kesakitan berlebihan. Kenapa, Bu? Ibu sakit? Tanya Zahra panik, langsung memijat kaki mertuanya yang dingin. Aduh, dada ibu sesak. Kepala ibu mau pecah. Ini pasti gara-gara kamu bikin darah tinggi ibu kumat terus. Cepat panggil Ilham. Bawa ibu ke rumah sakit sekarang. Jangan rumah sakit daerah ya, bawa ke RS Medika Utama. Ibu mau yang VIP. Perintah Bu Reni di sela-sela rintihannya. Zahra segera merogoh saku daster, mengambil ponsel retaknya untuk menelepon Ilham. Namun, panggilan itu hanya berujung pada suara operator. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Ilham menghilang bak ditelan bumi sejak pagi buta. Mas Ilham gak angkat. Bu, lapor Zahra cemas. Dasar tidak berguna. Menelepon suami saja tidak becus. Sudah, panggil taksi online. Cepat. Kamu mau ibu mati di sini supaya kamu bisa kuasai harta anakku. Hah? Tuduh Bu Reni kejam. Zahra menelan kepahitan itu bulat-bulat. Dengan sigap ia memesan taksi, memapah tubuh bongsor mertuanya menuruni tangga dengan susah payah, dan membawanya ke rumah sakit swasta termahal di kota itu sesuai permintaan Bu Reni. Sesampainya di instalasi gawat darurat, dokter segera memeriksa. Setelah beberapa menit yang menegangkan bagi Zahra, dan penuh drama bagi Bu Reni, dokter keluar dengan wajah datar. Hanya gejala dispepsia, Bu. Mak karena telat makan dan sedikit stres. Tensi memang agak naik, tapi tidak berbahaya. Jelas dokter. Zahra menghela napas lega. Alhamdulillah. Jadi bisa rawat jalan ya, Dok? Mendengar itu, Bu Reni langsung bangkit dari berangkar. Matanya melotot tajam. Apa? Rawat jalan? Enak saja. Saya ini pusing 7 keliling. Saya mau dirawat inap. Masukkan saya ke kamar VIP yang ada sofa bednya dan kulkas sendiri. Saya tidak mau pulang ke rumah yang sumpek itu. Dokter tampak bingung, menatap Zahra meminta persetujuan. Zahra menggigit bibir bawahnya. Biaya kamar VIP di sini per malamnya sama dengan biaya makan Zahra selama 2 bulan. Bu, kalau rawat inap biasa saja bagaimana? Kelas 1 juga sudah bagus kok. AC dan... Heh, miskin. Potong Bu Reni keras, membuat beberapa perawat dan pasien lain menoleh. Jangan samakan standar hidupmu dengan saya. Anak saya itu pengusaha sukses. Ilham pasti marah kalau tahu ibunya ditaruh di bangsal kayak ikan pindang. Masukkan VIP, titik. Nanti Ilham yang bayar. Zahra tidak punya pilihan. Ia mengangguk lemah pada bagian administrasi. Namun, masalah sebenarnya baru dimulai di meja kasir. Maaf, Bu Zahra. Untuk masuk kamar VIP,
Harus ada deposit jaminan sebesar 5 juta rupiah. Sisanya bisa dilunasi saat pulang, ucap petugas administrasi ramah namun tegas. 5 juta. Angka itu lagi, tubuh Zahra menegang. Dompetnya hanya berisi uang receh sisa belanja. Kartu ATM Ilham yang dipegangnya sudah kosong melompong. Zahra tahu itu karena ia sempat mengeceknya diam-diam kemarin. Zahra mencoba menelepon Ilham lagi. Kali ini diangkat, tapi suara bising musik dugem terdengar di latar belakang, padahal hari masih siang bolong. Halo, apaan sih? Ra? Ganggu orang meeting aja? Bentak Ilham di ujung telepon. Mas, ibu sakit. Minta masuk VIP. Butuh deposit 5 juta sekarang. Mas bisa transfer? Tanya Zahra putus asa. Halah, lebay banget sih ibu. Itu cuma masuk angin paling. Aku lagi nggak pegang cash. Lagi diputar buat modal semua. Kamu talangin dululah. Kamu kan punya simpanan, jangan pelit sama mertua. Udah ah. Tut. Sambungan diputus sepihak. Zahra mematung di depan meja administrasi. Petugas mulai menatapnya curiga. Di kejauhan, Bu Reni sudah berteriak-teriak memanggil nama Zahra, memaki lambatnya pelayanan. Zahra meraba jari manis tangan kanannya. Di sana melingkar sebuah cincin emas polos seberat 5 gram. Itu bukan cincin pemberian Ilham. Cincin kawin dari Ilham sudah lama dijual Ilham sendiri dengan alasan kepepet. Cincin yang melekat di jari Zahra ini adalah satu-satunya peninggalan almarhumah ibunya. Harta terakhir yang Zahra miliki di dunia ini, benda yang selalu ia elus saat ia merindukan ibunya. Air mata menggenang di pelupuk mata Zahra. Ia menatap cincin itu dengan tatapan perpisahan. Mbak, tolong tunggu sebentar ya. Saya cari uangnya dulu. Ibu saya jangan dipindah dulu, pinta Zahra pada petugas. Zahra berlari keluar rumah sakit. Di seberang jalan, ada toko emas kecil. Dengan langkah berat, ia menyeberang. 10 menit kemudian, Zahra kembali ke meja administrasi dengan wajah sembab dan jari manis yang kini kosong. Ada bekas garis putih melingkar di kulit jarinya, jejak cincin yang telah bertahun-tahun menemaninya. Ia meletakkan segepok uang tunai di meja. Ini, Mbak, 5 juta rupiah. Tolong segera masukkan ibu saya ke kamar. Sore harinya, Bu Reni sudah berbaring nyaman di ranjang empuk kamar VIP yang dingin dan wangi. TV layar datar menyala menampilkan acara gosip. Makanan mewah tersaji di meja. Bu Reni tampak segar bugar, tidak terlihat sakit sedikit pun. Ia sedang sibuk menelepon temannya, Pamer. Iya Jeng, ini saya di VIP Medika Utama. Biasalah, Ilham itu loh, anak saya. Katanya nggak tega kalau ibunya sakit sedikit, langsung disuruh masuk kamar paling mahal. Memang anak berbakti dia tuh. Zahra duduk di pojok ruangan, di kursi kecil yang keras, jauh dari sofa empuk. Ia menatap jari manisnya yang hampa. Hatinya perih mendengar pujian Bu Reni untuk Ilham. Pujian yang dibeli dengan cincin warisan ibu Zahra. Bu Reni menutup telepon, lalu melirik sinis ke arah Zahra. Heh, kamu ngelamun aja. Kupasin jeruk ini buat ibu. Untung Ilham sigap transfer uangnya. Coba kalau nungguin kamu, bisa mati berdiri ibu di lobi. Zahra mengambil jeruk itu, mengupasnya perlahan. Ia tidak membantah. Tidak ada gunanya mengatakan bahwa uang itu hasil menjual kenangan terakhirnya. Biarlah Allah yang mencatat. Hari ini, Zahra belajar bahwa kesabaran bukan berarti tidak merasa sakit, melainkan kemampuan untuk tetap diam meski hati menjerit pilu, demi sebuah kewajiban yang ia junjung tinggi. Namun Zahra juga sadar, pengorbanannya ini adalah batas akhir. Tidak ada lagi harta yang bisa ia jual. Jika badai datang lagi, ia benar-benar tidak punya apa-apa lagi untuk dijadikan tameng. Suasana di rumah mewah bercat putih itu tampak lebih ramai dari biasanya. Tepat 1 minggu setelah kejadian kain lab yang menyakitkan itu, dan 3 hari setelah Bu Reni pulang dari liburan VIP-nya di rumah sakit, ia memutuskan menggelar acara syukuran kecil-kecilan. Tentu saja, tujuannya bukan murni bersyukur, melainkan untuk memamerkan kesembuhannya dan menegaskan status sosialnya kepada tetangga yang sempat mendengar gosip miring. Di ruang tamu, Bu Reni duduk bak ratu dikelilingi beberapa ibu-ibu pengajian komplek. Ia mengenakan gamis sutra barunya yang berkilauan,
Sementara Zahra sibuk hilir mudik dari dapur membawa nampan berisi kue-kue mahal yang dipesan catering, lagi-lagi dibayar menggunakan uang sisa penjualan cincin Zahra yang diakui Ilham sebagai uangnya. Ya begitulah, Jeng, celoteh Bu Reni dengan dagu terangkat. Anak saya, Ilham, memang terlalu sayang sama ibunya. Kemarin sakit sedikit saja langsung dibokingkan kamar VIP. Fasilitasnya nomor 1. Katanya, uang bisa dicari, tapi kesehatan ibu nomor 1. Duh, saya sampai terharu. Ibu-ibu lain mengangguk-angguk, antara kagum dan bosan mendengar bualan yang sama untuk ke-10 kalinya. Zahra yang sedang meletakkan gelas teh hangat di meja hanya menunduk, berusaha menulikan telinga. Ngomong-ngomong, Ilham mana, Bu? Kok enggak kelihatan? Tanya Bu Tejo. Oh, biasa. Sibuk di ruang kerjanya. Biasalah, CEO muda, banyak telepon bisnis dari luar negeri. Dia bilang mau mengurus proyek miliaran hari ini, jawab Bu Reni bangga. Padahal, Zahra tahu persis Ilham sedang mengurung diri di kamar bukan untuk bekerja, melainkan bersembunyi. Sejak pagi, wajah suaminya pucat pasi, gelisah, dan terus-menerus mengintip keluar jendela setiap kali ada suara motor lewat. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang bising terdengar berhenti tepat di depan pagar rumah. Bukan hanya 1, tapi 3 mobil sekaligus. Suara bantingan pintu mobil yang keras membuat obrolan di ruang tamu terhenti seketika. Wah, mungkin rekan bisnis Ilham datang bawa hadiah lagi, seru Bu Reni antusias. Ia segera bangkit, merapikan jilbabnya, dan berjalan menuju pintu utama dengan senyum lebar yang sudah disiapkan. Biar ibu yang sambut. Zahra, kamu ke belakang sana, jangan bikin malu di depan tamu penting. Zahra mundur perlahan ke arah penyekat ruangan. Namun, perasaannya tidak enak. Jantungnya berdebar kencang, firasat buruk yang selama ini menggantung di udara seakan siap meledak. Saat Bu Reni membuka pintu lebar-lebar, senyum di wajahnya seketika membeku. Yang berdiri di teras bukanlah rekan bisnis berdasi membawa parsel buah, melainkan 4 orang pria berbadan tegap dengan seragam polisi, didampingi 2 orang pria berpakaian preman dengan wajah garang dan membawa map tebal. Selamat siang. Apakah benar ini kediaman saudara Ilham Prasetya? Tanya salah satu polisi dengan nada tegas dan dingin. Wajah Bu Reni pucat pasi, bibirnya gemetar. Benar, Pak. Tapi, ada apa ya? Anak saya pejabat perusahaan, jangan sembarangan. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk saudara Ilham atas dugaan penipuan investasi bodong, penggelapan dana nasabah, dan keterlibatan dalam sindikat judi online ilegal. Potong polisi itu tanpa basa-basi. Bagaikan disambar petir di siang bolong, lutut Bu Reni goyah. Ia berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk. Tamu-tamu di ruang tamu mulai kasak-kusuk, beberapa berdiri ketakutan. Tidak mungkin. Bapak pasti salah orang. Anak saya pengusaha sukses. Dia kaya raya, jerit Bu Reni histeris, suaranya melengking memecah ketegangan. Minggir, Bu. Salah satu pria berpakaian preman, yang ternyata adalah debt collector, menerobos masuk dengan kasar. Ilham, keluar lu, jangan ngumpet kayak tikus. Keributan itu memancing Ilham keluar dari kamarnya. Namun, saat melihat seragam coklat di ruang tamu, nyali Ilham ciut seketika. Ia mencoba berlari menuju pintu belakang melewati dapur. Itu dia. Tangkap, teriak polisi. 2 petugas dengan sigap mengejar. Hanya dalam hitungan detik, terdengar suara gaduh barang jatuh, diikuti teriakan Ilham yang minta ampun. Ampun, Pak, saya bisa jelaskan. Jangan borgol saya, Pak, sakit. Zahra menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana suaminya, laki-laki yang selama ini sok berkuasa dan membiarkannya dihina, diseret paksa dari dapur seperti seorang kriminal kelas teri. Tangan Ilham diborgol ke belakang, wajahnya basah oleh keringat dingin dan air mata ketakutan. Ilham, apa-apaan ini, Nak? Bilang sama mereka kalau mereka salah. Bu Reni berlari mengejar, menarik-narik seragam polisi yang memegangi anaknya. Lepaskan anak saya, dia orang terhormat. Ilham menunduk, tidak berani menatap ibunya. Maaf, Bu, maaf. Hanya itu yang keluar dari mulutnya. Pria debt collector tadi maju,
membanting map merah yang ia bawa ke meja kaca ruang tamu hingga retak. Terhormat apanya? Anak ibu ini penipu ulung. Dia sudah menipu ratusan orang dengan investasi palsu. Dan asal ibu tahu, sertifikat rumah ini sudah dia jaminkan ke bos saya untuk bayar hutang judi slot 2 bulan lalu. Dan sekarang sudah jatuh tempo. Apa? Mata Bu Reni membelalak sempurna, bola matanya nyaris keluar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Rumah ini dijaminkan? Iya. Jadi mulai hari ini, rumah ini dalam pengawasan kami. Siap-siap angkat kaki kalau hutang 2 miliar tidak dibayar minggu ini. Bentak si debt collector. Dunia Bu Reni runtuh seketika. Semua kebanggaan, kesombongan, dan status sosial yang ia agung-agungkan hancur berkeping-keping dalam satu tarikan napas. Tubuhnya limbung. Ibu, teriak Zahra yang sejak tadi diam mematung. Zahra berlari menangkap tubuh mertuanya tepat sebelum kepala Bu Reni menghantam lantai marmer. Wanita parubaya itu pingsan karena syok berat. Suasana menjadi kacau balau. Tetangga yang tadi memuji-muji kini berhamburan keluar karena takut dijadikan saksi, atau sibuk merekam kejadian itu dengan ponsel mereka untuk bahan gosip terbaru. Sirine mobil polisi meraung-raung, membawa Ilham pergi dari istana palsunya. Zahra duduk bersimpuh di lantai ruang tamu yang kini berantakan, memangku kepala Bu Reni yang tidak sadarkan diri. Ia menatap pintu yang terbuka lebar, melihat mobil polisi yang membawa suaminya menjauh. Tidak ada air mata di pipi Zahra kali ini. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa dan sebuah kesadaran pahit. Kain lap kotor yang dulu dilemparkan ke wajahnya, kini seolah telah berubah menjadi kain kafan yang membungkus kebahagiaan semu keluarga ini. Badai yang sesungguhnya telah datang, dan menyapu bersih segala kepalsuan yang selama ini dibangun Ilham dan ibunya. Dan di tengah puing-puing kehancuran ini, hanya Zahra yang tersisa untuk menanggung bebannya. Bau obat-obatan kelas 3 yang menyengat hidung menyadarkan Bu Reni dari pingsannya. Saat ia membuka mata, pemandangan langit-langit kamar yang kusam dan suara rintihan pasien lain di sebelahnya membuatnya tersentak. Ini bukan kamar VIP yang ia tempati beberapa hari lalu. Ini bangsal umum yang panas dan sesak. Suster, kenapa saya di sini? Pindahkan saya ke VIP, teriak Bu Reni dengan suara parau. Namun, saat ia mencoba bangun, separuh tubuh bagian kanannya terasa berat dan kaku. Bibirnya pun terasa miring, membuat ucapannya terdengar sedikit rero. Seorang perawat datang dengan wajah datar. Ibu sudah sadar? Maaf, Bu. Tidak ada yang menjamin biaya VIP. Suami ibu di kantor polisi, dan menantu ibu bilang uangnya hanya cukup untuk administrasi di kelas ini. Itu pun sudah habis. Zahra? Geram Bu Reni. Dasar menantu tidak tahu diri. Dia pasti sengaja menaruh saya di sini. Namun, kemarahan Bu Reni tidak bisa mengubah kenyataan. Siang itu juga, ia dipulangkan paksa karena kondisi medisnya dianggap stabil. Meski sebenarnya tekanan darahnya masih tinggi dan gejala stroke ringan mulai menggerogoti tubuhnya. Penyiksaan batin yang sesungguhnya baru dimulai saat ia sampai di depan rumah mewahnya. Pagar rumah itu kini ditempeli stiker besar berwarna merah mencolok. Disita. Beberapa orang berbadan besar sedang mengangkut sofa kulit Itali kebanggaan Bu Reni ke atas truk. Televisi 60 inci, lemari kristal, hingga koleksi tas branded miliknya, semua diangkut tanpa ampun. Hentikan. Itu barang-barang saya. Kalian perampok. Bu Reni mencoba berteriak sambil menyeret kakinya yang berat, tapi tenaganya tidak ada apa-apanya dibandingkan para eksekutor itu. Minggir, Bu Tua, bentak salah satu preman. Anak ibu punya hutang 2 miliar plus bunga. Semua isi rumah ini bahkan belum cukup buat nutup hutang pokoknya. Bersyukurlah ibu nggak ikut kami seret ke kantor polisi sebagai penadah. Bu Reni terduduk lemas di aspal panas. Tetangga-tetangga yang dulu ia pameri kekayaan kini menonton dari balik pagar rumah mereka. Tidak ada tatapan kagum lagi. Yang ada hanya bisik-bisik mencemooh, tatapan jijik, dan kepuasan melihat ratu sombong itu jatuh ke kubangan lumpur. Bu Tejo. Bu Reni melihat tetangganya itu. Tolong saya, Bu. Pinjami saya uang sebentar. Nanti Ilham ganti. Bu Tejo yang dipanggil justru membuang muka dan buru-buru masuk ke dalam rumah, menutup pagar rapat-rapat. Maaf ya, Bu Reni.
Saya nggak kenal sama keluarga penipu. Satu persatu pintu rumah tetangga tertutup bagi Bu Reni. Saudara-saudara yang dulu rajin datang meminta oleh-oleh, kini nomor teleponnya tidak aktif atau memblokir nomor Bu Reni saat ia mencoba menghubungi meminta bantuan. Mereka yang dulu memuja kesuksesan Ilham, kini menghilang seperti asap saat tahu kapal itu karam. Di tengah keputusasaan itu, sebuah bajai tua berhenti di depannya. Zahra turun dari sana. Wajahnya lelah, matanya sembab, tapi ia tetap melangkah mendekati mertuanya. "Ayo, Bu, kita pergi dari sini," ajak Zahra datar. "Saya nggak mau. Ini rumah saya," tolak Bu Reni keras kepala, meski air matanya mulai tumpah. "Ini sudah bukan rumah Ibu lagi. Kalau Ibu tetap di sini, orang-orang itu akan kasar sama Ibu." "Zahra sudah carikan tempat tinggal sementara," ucap Zahra sambil mencoba memapah mertuanya. Dengan harga diri yang masih tersisa secuil, Bu Reni akhirnya menurut. Ia masuk ke dalam bajai sempit itu dengan hati hancur, meninggalkan istana yang selama ini menjadi tameng kesombongannya. Perjalanan terasa sangat jauh. Bajai itu membawa mereka menjauh dari kawasan elit, masuk ke ganggang sempit yang becek dan padat penduduk. Bau selokan menguar tajam saat mereka berhenti di depan sebuah rumah petak berukuran 3x4 meter. Dindingnya dari batako yang belum diplester halus, atapnya seng berkarat, dan lantainya hanya semen kasar. "Ini, kandang ayam apa rumah?" hina Bu Reni saat Zahra membukakan pintu kayu yang berderit. "Hanya ini yang bisa Zahra sewa dengan uang sisa, Bu. Yang penting bisa untuk berteduh," jawab Zahra sambil meletakkan satu-satunya tas berisi baju ganti Bu Reni di lantai. Kamar itu panas, pengap, dan hanya ada satu kasur busa tipis di pojok. Tidak ada AC, tidak ada kulkas, tidak ada TV. Zahra mau pergi sebentar, mau cari obat buat Ibu di apotek generik. "Ibu istirahat dulu di sini," pamit Zahra setelah mendudukkan Bu Reni di kasur. "Heh, jangan tinggalkan saya. Kamu mau kabur kan? Kamu mau membiarkan saya mati di sini sendirian?" tuduh Bu Reni panik. Ketakutan akan ditinggalkan mulai merayapinya. "Zahra nggak kabur, Bu. Zahra harus kerja. Kalau nggak kerja, kita mau makan apa nanti malam?" Zahra menatap mertuanya lekat. Ada ketegasan baru di mata menantunya itu yang membuat nyali Bu Reni ciut. Zahra lalu menutup pintu dari luar, meninggalkan Bu Reni sendirian dalam keremangan kontrakan sempit itu. 1 jam berlalu. 2 jam. Matahari mulai terbenam dan ruangan itu menjadi gelap gulita karena Bu Reni tidak tahu di mana saklar lampunya. Sepi. Hening yang mencekam. Perut Bu Reni mulai melilit perih. Tenggorokannya kering kerontang. Ia ingin bangun mengambil air, tapi kakinya yang kaku membuatnya sulit bergerak. Ia terjatuh dari kasur saat mencoba berdiri, tubuhnya terjerembab di lantai semen yang dingin. "Ilham, tolong Ibu." Rintihnya lirih dalam gelap. Tidak ada jawaban. Hanya suara tikus yang mencicit di plafon. "Jeng Siska, tolong." Hening. Bu Reni menangis dalam posisi terkurung di lantai. Bayangan masa lalunya berputar seperti film. Dulu, ia tinggal tunjuk, semua tersedia. Makanan enak, pelayan, AC dingin. Sekarang, untuk meneguk setetes air saja ia tidak mampu. Ia teringat Zahra. Menantu yang sering ia sebut, pembantu, miskin, dan beban. Di mana Zahra? Apakah benar Zahra sudah meninggalkannya? "Ya Tuhan, apa ini karma buat saya?" batin Bu Reni menjerit. Rasa haus semakin menyiksa. Tubuhnya yang separuh lumpuh terasa sakit semua. Di lantai yang dingin dan kotor itu, sang ratu yang dulu angkuh kini tak lebih dari seorang wanita tua yang tak berdaya, terbuang, dan dilupakan oleh dunia yang dulu ia banggakan. Ia baru menyadari, tanpa uang dan status anaknya, ia ternyata nol besar. Tidak ada yang peduli padanya. Benar-benar tidak ada. Kecuali mungkin satu orang yang tadi ia tuduh akan kabur. Tapi benarkah Zahra akan kembali? Atau Zahra juga sudah muak dan memilih membiarkan mertua jahat ini membusuk sendirian? Ketidakpastian itu jauh lebih menakutkan daripada rasa lapar yang kini menggerogoti perutnya. Suara engsel pintu yang berkarat terdengar menyayat di tengah keheningan malam, memecah keputusasaan yang sedang menyelimuti Bu Reni. Cahaya lampu jalan yang remang-remang menerobos masuk saat pintu kayu itu terbuka,
menciptakan siluet tubuh seseorang di ambang pintu. Bu Reni yang tergeletak tak berdaya di lantai semen yang dingin menyipitkan mata. Jantungnya berdegup kencang. Apakah itu pemilik kontrakan yang mau mengusir mereka? Atau preman yang menagih sisa hutang? Astagfirullah. Ibu. Suara itu suara Zahra. Zahra segera meletakkan bungkusan plastik di tangannya dan berlari menghampiri mertuanya. Dengan sigap namun hati-hati, ia berlutut, menyentuh bahu Bu Reni yang gemetar kedinginan. "Kenapa ibu di lantai? Ibu jatuh?" tanya Zahra cemas. Ia tidak memarahi, tidak juga mengeluh, padahal wajahnya sendiri terlihat sangat lelah. Bu Reni ingin menjawab, ingin membentak seperti biasa, "Lama sekali kamu." Tapi suaranya tercekat. Rasa malu tiba-tiba menyergapnya. Ia, yang dulu memandang Zahra lebih rendah dari kotoran kuku, kini harus ditolong oleh wanita itu dalam kondisi paling menyedihkan. Dengan sekuat tenaga, Zahra memapah tubuh bongsor Bu Reni. Zahra menggertakkan gigi, menahan berat beban mertuanya, sementara Bu Reni hanya bisa menyeret kakinya yang kaku. Napas mereka beradu dalam kesunyian kamar sempit itu, hingga akhirnya Bu Reni berhasil didudukan kembali di atas kasur busa tipis. "Zahra, nyalakan lampunya ya, Bu." "Maaf, saklarnya agak tinggi di balik pintu, tadi lupa Zahra kasih tahu," ucap Zahra sambil menekan tombol lampu. Cahaya bohlam 5 watt yang suram menyinari ruangan. Kini Bu Reni bisa melihat jelas penampilan Zahra. Daster yang dipakai Zahra basah oleh keringat, ujung jilbabnya agak kotor terkena debu jalanan. Tapi di tangan wanita itu, ada sebungkus bubur ayam hangat dan sebotol air mineral. "Minum dulu, Bu." Zahra membantu memegangkan botol ke bibir Bu Reni yang pucat. Bu Reni meneguk air itu dengan rakus. Air yang rasanya biasa saja itu, kini terasa seperti air paling nikmat yang pernah ia minum seumur hidup. Setelah dahaganya reda, Zahra membuka bungkusan bubur itu. Uap panas mengepul, membawa aroma gurih yang langsung memancing perut Bu Reni berbunyi nyaring. "Ayo makan, Bu, mumpung masih hangat." "Zahra suapi ya," tawar Zahra lembut, menyendokkan bubur itu. Bu Reni memalingkan wajahnya ke tembok. Gengsinya masih setinggi langit. "Saya tidak lapar," tolaknya ketus, meski perutnya melilit perih. "Kamu beli pakai uang siapa? Uang ngemis?" Zahra menghela napas panjang, tapi tangannya tidak turun. "Ini uang halal, Bu." Hasil Zahra menjahit saku celana borongan tadi sore di konveksi dekat pasar. "Ibu harus makan, nanti sakitnya tambah parah. Kalau ibu sakit, siapa yang mau jenguk Mas Ilham?" Menyebut nama Ilham membuat pertahanan Bu Reni runtuh sedikit. Ia menoleh perlahan, menatap sendok yang disodorkan Zahra. Dengan ragu, ia membuka mulutnya. Suapan pertama masuk. Hangat, lembut. Tanpa sadar, air mata Bu Reni menetes, jatuh membasahi pipinya yang keriput. Ia makan sambil menangis. Zahra dengan telaten menyuapinya. Sesekali mengusap tetesan bubur di sudut bibir mertuanya dengan tisu, tanpa rasa jijik sedikitpun. Setelah bubur habis setengah, Zahra meletakkan mangkuk itu. Ia lalu mengambil baskom kecil berisi air hangat dan sebuah handuk kecil bersih, bukan kain lap kotor seperti yang dulu. "Badan ibu lengket, pasti gerah seharian di sini." "Zahra seka dulu ya, biar tidurnya enak," ujar Zahra sambil memeras handuk itu. Saat handuk hangat itu menyentuh wajah Bu Reni, tubuh wanita tua itu tersentak. Ingatan 1 minggu lalu berputar kembali dengan jelas. Saat itu, tangannya sendiri yang melempar kain lepel penuh air comberan ke wajah Zahra. Ia menghina Zahra kotor dan tidak berguna. Kini, wajah Zahra berada tepat di depannya. Dekat sekali. Tidak ada dendam di mata itu. Hanya ada ketulusan dan fokus untuk membersihkan daki di leher dan lengan Bu Reni. "Kenapa?" Suara Bu Reni keluar serak, hampir tak terdengar. Zahra berhenti mengusap lengan mertuanya. "Kenapa apa, Bu? Kenapa kamu masih di sini?" tanya Bu Reni dengan suara bergetar hebat. "Kenapa kamu tidak pergi saja? Rumah sudah tidak ada. Ilham di penjara. Saya sudah tidak punya uang sepeser pun buat kamu. Saya cuma orang tua lumpuh yang menyusahkan. Kenapa kamu malah merawat saya?" Zahra tersenyum tipis. Ia mencelupkan lagi handuk itu ke air hangat. Karena Zahra istri Mas Ilham,
Dan ibu adalah ibunya Mas Ilham. Itu artinya ibu adalah ibu Zahra juga, jawab Zahra tenang. Dulu saat Zahra menikah, Zahra berjanji berbakti bukan cuma saat senang, tapi juga saat susah. Mungkin ibu tidak pernah menganggap Zahra menantu, tapi bagi Zahra, ibu tetap orang tua yang harus Zahra hormati. Kata-kata itu menghujam dada Bu Reni lebih sakit daripada vonis dokter. Ia merasa ditampar bolak-balik. Bukan dengan tangan, tapi dengan akhlak. Di saat semua orang yang ia banggakan, teman sosialita, saudara kaya, bahkan anak kandungnya sendiri yang penipu, menghilang, justru orang yang paling sering ia sakiti inilah yang menjadi kakinya saat ia tak bisa berjalan, dan menjadi tangannya saat ia tak bisa makan. Sudah, Bu. Jangan dipikirkan dulu. Sekarang ibu istirahat. Zahra mau sholat isya dulu di pojok sana. Zahra merapikan selimut tipis menutupi tubuh Bu Reni. Zahra menggelar sajadah lusuh di sudut ruangan yang sempit. Bu Reni memandangi punggung menantunya yang mulai takbiratul ihram. Dalam keremangan kamar kontrakan itu, Bu Reni melihat sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di balik kesederhanaan dan kediaman Zahra selama ini, tersimpan kekuatan yang luar biasa. Zahra bagaikan malaikat tak bersayap yang dikirim Tuhan justru, saat Bu Reni merasa dunia telah membuangnya ke tempat sampah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam tidur lelapnya, Bu Reni tidak memimpikan harta atau pesta mewah. Ia tertidur dengan perasaan aman karena tahu ada Zahra yang menjaganya, meski di luar sana badai kehidupan sedang mengamuk dengan dahsyat. Hati batunya mulai retak, membiarkan cahaya penyesalan perlahan masuk menyinari jiwanya yang gelap. Matahari pagi menyelinap malu-malu melalui celah ventilasi kayu yang lapuk, menciptakan garis-garis cahaya berdebu di lantai semen. Zahra sudah pergi sejak azan subuh berkumandang. Katanya ada pesanan jahitan seragam sekolah yang harus dikebut di pasar. Di atas meja kayu kecil, satu-satunya meja di kontrakan itu, sudah tersedia teh hangat yang ditutupi tatakan gelas dan sepotong roti tawar. Bu Reni duduk termenung di tepi kasur tipisnya. Tubuhnya masih terasa kaku, namun istirahat semalam membuatnya sedikit lebih bertenaga. Kesunyian di ruangan sempit itu memaksanya untuk berpikir, sesuatu yang jarang ia lakukan saat masih sibuk dengan arisan dan belanja. Matanya menyapu sekeliling ruangan yang penuh dengan tumpukan kain perca dan benang milik Zahra. Karena bosan dan merasa ruangan itu terlalu berantakan, Bu Reni mencoba bergerak. Ia berniat merapikan tumpukan kain di sudut ruangan yang terlihat miring dan hampir rubuh. Dengan langkah tertatih, ia menyeret kakinya mendekat. Anak ini, naruh barang sembarangan. Gumam Bu Reni, kebiasaan mengomelnya muncul otomatis, meski kini nadanya tak lagi segarang dulu. Saat ia mencoba mengangkat tumpukan kain perca itu, sebuah buku tulis bersampul coklat kusam terjatuh dari sela-selanya. Buku itu mendarat dengan posisi terbuka di lantai. Kertasnya terlihat lecek dan pinggirannya menguning, tanda sering dibolak-balik. Bu Reni membungkuk susah payah untuk memungutnya. Awalnya ia tidak tertarik, mengira itu hanya buku pola jahitan. Namun, tulisan tangan Zahra yang rapi dan tegak bersambung di halaman yang terbuka menarik perhatiannya. Pengeluaran bulan April. Dahi Bu Reni berkerut. Rasa ingin tahu mendorongnya untuk duduk kembali di kasur dan membaca lebih teliti. Matanya menelusuri baris demi baris catatan angka di sana. 5 April, pemasukan jahit lembur 3 hari, Rp800.000. Pengeluaran, bayar tunggakan listrik rumah ibu, Mas Ilham bilang uangnya kepakai Rp1.500.000, ambil dari tabungan. Jantung Bu Reni berdegup kencang. Listrik? Bukannya Ilham bilang dia yang membayar tagihan listrik bulan itu karena bisnisnya sedang untung besar? Kenapa di sini tertulis Zahra yang menalangi? Tangan Bu Reni gemetar saat membalik halaman berikutnya. 20 Mei, uang saku ibu untuk arisan sosialita, Rp2 juta. Catatan, Mas Ilham minta tolong carikan uang karena kalah judi bola. Terpaksa jual kalung emas pemberian almarhumah ibu. Ya Allah! Desis Bu Reni. Tangannya menutup mulutnya yang menganga tak percaya. Kalung itu, ia ingat Zahra pernah bilang kalung ibunya hilang dicuri orang saat di pasar. Ternyata dijual demi menutupi aib Ilham agar Bu Reni tetap bisa gaya di depan teman-temannya. Bu Reni membalik halaman-halaman selanjutnya dengan panik. Semakin ia membaca, semakin sesak dadanya. Buku kusam ini bukan sekadar catatan keuangan.
Ini adalah buku harian penderitaan Zahra. Setiap halaman berisi bukti kebohongan Ilham dan pengorbanan diam-diam Zahra. Agustus, servis mobil Mas Ilham. 3 juta rupiah. Mas Ilham marah-marah kalau mobil rusak. Malu sama klien. September, baju gamis sutra pesanan ibu. 1.500.000 rupiah. Zahra jahit sendiri sampai jam 3 pagi supaya ibu senang. Air mata Bu Reni mulai menetes, membasahi kertas buku itu. Ia ingat gamis itu. Ia memamerkannya ke semua orang. Bilang kalau itu hadiah mahal dari Ilham yang dibeli di butik terkenal. Padahal, itu hasil keringat Zahra menjahit di tengah malam buta. Dan apa balasan Bu Reni waktu itu? Ia malah mencemooh Zahra karena masakannya kurang asin. Sampailah Bu Reni pada halaman terakhir yang ditulis dengan tinta yang agak luntur, seolah penulisnya sedang menangis saat menulisnya. Tanggalnya tepat 1 hari sebelum kejadian pelemparan kain lab. 5 November, ibu minta uang bulanan 5 juta besok. Mas Ilham baru saja mengambil semua uang di dompetku dan di ATM. Katanya buat modal lagi. Aku sudah bilang itu uang jatah ibu, tapi Mas Ilham malah membentak. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Cincin ibu sudah dijual buat bayar RS kemarin. Ya Allah. Besok aku harus bilang apa sama ibu? Ibu pasti marah. Kuatkan aku, ya Allah. Biarlah aku yang dimarahi, asalkan ibu tidak tahu kelakuan anak kesayangannya. Brok. Buku itu terlepas dari genggaman Bu Reni. Pertahanan jiwanya runtuh seketika. Ternyata, selama ini ia buta. Ia telah memuja bangkai yang ia anggap emas, dan membuang berlian ke tempat sampah. Kemewahan yang ia nikmati, rasa hormat yang ia banggakan, obat-obatan mahal yang ia minum, semuanya berasal dari tetesan keringat dan air mata menantu yang ia sebut pembantu. Ilham, anak kebanggaannya, hanyalah benalu yang bersembunyi di balik punggung istrinya yang rapuh. Dan Zahra? Zahra menanggung semua beban itu sendirian, menelan semua hinaan Bu Reni bulat-bulat, demi menjaga nama baik suami dan kebahagiaan mertuanya. Zahra? Rintih Bu Reni. Suaranya pecah menjadi tangisan yang menyayat hati. Maafkan ibu, nak, ya Allah, ampunilah dosa hamba. Bu Reni memeluk buku catatan itu erat-erat ke dadanya, seolah memeluk tubuh Zahra. Rasa bersalah menghujam jantungnya lebih sakit daripada serangan jantung manapun. Bayangan saat ia melempar kain lap kotor ke wajah Zahra berputar kembali, kini terasa seperti ia sedang melempar kotoran ke wajahnya sendiri. Betapa hinanya ia. Betapa sucinya hati Zahra. Di tengah isak tangis yang mengguncang tubuh rentanya, pintu depan terbuka. Zahra masuk dengan wajah lelah, menenteng kantong plastik berisi sayuran layu sisa pasar. Melihat mertuanya menangis histeris di lantai sambil memeluk buku catatannya, mata Zahra membelalak. Kantong belanjaannya terjatuh. Ibu. Kenapa, Bu? Ada yang sakit? Zahra berlari, langsung bersimpuh memeluk kaki mertuanya. Bu Reni tidak menjawab. Ia hanya menatap wajah Zahra dengan pandangan yang kabur oleh air mata. Tangan keriputnya terangkat gemetar, bukan untuk memukul, tapi untuk menyentuh pipi Zahra yang tirus. Nah? Bisik Bu Reni parau. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Kenapa kamu diam saja ibu hina? Padahal nyawa ibu ada di tanganmu. Zahra terdiam, melirik buku yang dipeluk Bu Reni. Ia mengerti sekarang. Rahasianya sudah terbongkar. Zahra menunduk, menggenggam tangan mertuanya. Karena kebahagiaan ibu adalah kewajiban Zahra. Kalau ibu tahu yang sebenarnya, hati ibu akan hancur. Zahra nggak mau lihat ibu sakit. Mendengar itu, tangis Bu Reni meledak semakin keras. Ia menarik tubuh Zahra ke dalam pelukannya. Erat, sangat erat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah pernikahan Zahra, dinding keangkuhan itu hancur tak bersisa. Di dalam kontrakan sempit itu, dua wanita berbeda generasi itu menangis bersama, meleburkan luka masa lalu dengan air mata kebenaran yang baru saja terungkap. Suara roda kursi roda berdecit pelan menyusuri lorong panjang yang berbau karbol dan lembab itu. Zahra mendorong kursi roda pinjaman yang diduduki Bu Reni dengan langkah pelan namun pasti. Di sekeliling mereka, tembok-tembok tinggi berwarna abu-abu kusam seolah menghimpit dada,
menciptakan suasana mencekam yang membuat siapapun ingin segera berbalik arah dan lari. Ini adalah kunjungan pertama mereka ke lembaga pemasyarakatan, lapas, tempat Ilham ditahan sementara menunggu sidang. Bu Reni meremas tangannya sendiri di atas pangkuan. Wajahnya pucat, matanya menatap nanar ke arah pintu besi di ujung lorong. Seminggu yang lalu, ia masih memimpikan liburan ke Eropa. Hari ini, ia berlibur ke penjara untuk melihat anak kebanggaannya. "Ibu siap?" bisik Zahra lembut saat mereka berhenti di depan ruang kunjungan. Bu Reni mengangguk lemah, meski bibirnya gemetar. "Buka pintunya, Zahra. Ibu harus lihat dia." Petugas membuka pintu besi berat itu. Di dalam ruangan yang disekat oleh kaca tebal dan deretan kursi besi, Ilham sudah menunggu. Pemandangan itu bagaikan hantaman palu godam bagi Bu Reni. Ilham yang dulu selalu tampil klimis dengan setelan jas mahal, rambut tertata rapi, dan jam tangan emas melingkar di pergelangan, kini nyaris tak dikenali. Rambutnya dicukur habis hingga botak. Tubuhnya kurus kering, wajahnya kusam dan dipenuhi bintik-bintik merah bekas gigitan nyamuk. Ia mengenakan rompi oranye tahanan yang kedodoran. Melihat ibunya datang, mata Ilham berbinar. Bukan binar rindu, melainkan binar harapan akan jalan keluar instan. "Bu, Ibu." Ilham setengah berdiri, tapi tangannya terhalang borgol yang dikaitkan ke meja. "Syukur alhamdulillah ibu datang." "Bu, tolong Ilham, Bu." Di sini mengerikan. Makanannya basi, tidurnya di lantai dingin, Ilham dipukuli tahanan lain. "Ibu harus keluarkan Ilham sekarang." Zahra memarkir kursi roda Bu Reni tepat di hadapan Ilham. Bu Reni tidak langsung menjawab. Ia menatap lekat-lekat wajah putranya. Wajah yang selama ini ia manjakan, ia banggakan, dan ia lindungi dari segala kesulitan. "Bu, kenapa diam saja? Mana pengacaranya? Ibu pasti bawa uang jaminan kan?" "Zahra, kamu bawa sertifikat rumah kan? Jual saja rumah itu, yang penting Mas keluar." Cerocos Ilham panik, matanya liar menatap Zahra dengan penuh tuntutan. "Rumah sudah disita, Mas," jawab Zahra datar. Suaranya tenang, namun tegas. "Semua aset, mobil, perhiasan, semuanya habis untuk bayar hutang judimu yang miliaran itu. Itu pun masih kurang." Wajah Ilham berubah garang. Ia menatap Zahra dengan kebencian. "Bohong. Kamu pasti simpan uangnya kan? Bu, jangan percaya sama Zahra. Dia itu licik. Dia pasti mau kuasai harta kita saat aku di penjara." "Cukup, Ilham." Suara Bu Reni tidak keras, tapi getarannya mampu membungkam mulut Ilham seketika. Bu Reni mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk wajah anaknya sendiri. "Jangan pernah kamu sebut istrimu licik," ucap Bu Reni dengan air mata yang mulai mengalir deras. "Orang yang kamu sebut licik itu, dialah yang menyuapi ibumu saat lumpuh. Dialah yang membersihkan kotoran ibu. Dialah yang bekerja menjahit sampai pagi demi membelikan ibu obat." Ilham ternganga. Ia belum pernah melihat ibunya membela Zahra. "Tapi Bu." Bu Reni mengeluarkan buku catatan kusam milik Zahra dari balik selimut di pangkuannya. Ia menempelkan buku itu ke kaca pemisah. "Lihat ini, Ilham. Lihat," isak Bu Reni. "Ibu sudah baca semuanya. Uang belanja ibu, uang rumah sakit, uang gamis ibu, semuanya dari keringat Zahra. Bukan dari bisnis tipu-tipumu itu. Kamu membohongi ibu bertahun-tahun, Nak. Kamu jadikan ibu ratu dengan uang hasil memeras istri kamu sendiri." Ilham terdiam. Wajahnya pucat pasi. Rahasianya terbongkar sudah. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Bahunya merosot turun, seolah seluruh energinya tersedot habis. Aku cuma mau ibu bangga," cicit Ilham pelan, kepalanya tertunduk dalam. "Ibu selalu bandingin aku sama anak-anak teman ibu yang sukses. Aku malu kalau aku gagal, Bu. Aku main judi karena ingin cepat kaya, biar bisa beliin ibu ini itu, biar ibu nggak marah. Dan dengan cara itu kamu menghancurkan kita semua," potong Bu Reni pilu. "Kamu bukan bikin ibu bangga, Ilham. Kamu bikin ibu buta. Ibu buta karena uang harammu, sampai ibu tidak bisa melihat berlian yang ada di sampingmu ini." Bu Reni menoleh ke arah Zahra, menggenggam tangan menantunya.
Hening menyelimuti ruangan itu. Hanya suara isak tangis tertahan dari Bu Reni yang terdengar. Ilham, panggil Bu Reni lagi. Kali ini suaranya lebih lembut. Naluri keibuannya menyeruak keluar meski hatinya hancur lebur. Ilham mendongak, air mata mulai membasahi pipi kotornya. Ibu. Ilham menangis, suaranya pecah seperti anak kecil. Maafin Ilham, Bu. Ilham salah. Ilham durhaka. Bu Reni ingin sekali memeluk anaknya, tapi kaca tebal itu memisahkan mereka. Ia hanya bisa menempelkan telapak tangannya ke kaca, tepat di depan wajah Ilham. Ibu maafkan kamu, Nak. Ibu juga salah karena terlalu menuntut kamu jadi orang kaya sampai lupa mendidikmu jadi orang jujur, ucap Bu Reni lirih. Tapi hukum tetap hukum. Kamu harus bertanggung jawab. Jalani hukumanmu di sini. Bertobatlah. Jangan cari jalan pintas lagi. Zahra. Ilham beralih menatap istrinya. Ra, maafin Mas. Mas jahat sama kamu. Tolong jangan tinggalin Mas. Ra. Zahra menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada sisa cinta, tapi lebih banyak rasa sakit dan kecewa yang mendalam. Aku sudah memaafkan Mas, kata Zahra pelan. Tapi untuk kembali seperti dulu, aku butuh waktu. Mas, sekarang, fokuslah perbaiki dirimu di sini. Sholatlah. Minta ampun sama Allah, bukan sama aku. Waktu kunjungan habis. Sirine berbunyi nyaring. Petugas datang untuk membawa Ilham kembali ke sel. Bu, Zahra, jangan pergi, teriak Ilham saat diseret petugas. Tangisnya meledak, menggema di lorong dingin itu. Penyesalan itu datang terlambat, sangat terlambat. Zahra memutar kursi roda Bu Reni. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Bu Reni menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis tergugu sepanjang jalan keluar. Hatinya hancur melihat kondisi anaknya, tapi ia tahu ini adalah jalan terbaik. Kain lap, kotor yang dulu menutupi mata hati mereka kini telah diangkat. Kenyataan memang pahit, tapi setidaknya, kini tidak ada lagi kebohongan di antara mereka. Mereka keluar dari gedung penjara itu menuju cahaya matahari yang menyengat. Langit terlihat cerah, kontras dengan hati mereka yang mendung. Namun, di balik mendung itu, ada kelegaan yang luar biasa. Beban kepalsuan yang selama ini dipikul Zahra dan Bu Reni akhirnya runtuh. Kini, hanya tersisa puing-puing yang harus mereka tata kembali. Perlahan-lahan, dimulai dari nol. Matahari sore yang kemerahan menyinari teras rumah kontrakan sempit itu, ketika Zahra dan Bu Reni tiba kembali dari penjara. Suasana hening, namun bukan keheningan yang mencekam seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini, keheningan itu terasa lebih ringan, seolah beban ribuan ton baru saja diangkat dari pundak mereka berdua. Zahra membantu Bu Reni turun dari taksi online, lalu memapahnya masuk ke dalam kamar. Tubuh Bu Reni masih lemah, namun sorot matanya yang dulu angkuh kini telah redup, berganti dengan pandangan sendu penuh penyesalan. Sesampainya di tepi kasur busa, Bu Reni tidak langsung duduk. Ia menahan tangan Zahra yang hendak beranjak mengambil air minum. Zahra, tunggu, suara Bu Reni terdengar parau. Zahra berbalik, menatap mertuanya dengan lembut. Iya, Bu, Ibu mau makan? Atau mau ke kamar mandi? Bu Reni menggeleng pelan. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, wanita parubaya itu memaksakan kakinya yang gemetar untuk menekuk. Perlahan, ia menurunkan tubuhnya ke lantai semen yang dingin. Zahra terbelalak kaget. Ibu mau apa? Lantainya kotor. Bu? Zahra bergegas hendak mengangkat tubuh mertuanya, namun Bu Reni menolaknya. Ia tetap memaksakan diri hingga kedua lututnya menyentuh lantai, tepat di hadapan kaki Zahra. Kepala Bu Reni menunduk dalam, bahunya terguncang hebat. Bu, jangan begini. Suara Zahra tercekat. Biarkan Ibu, Nak, isak Bu Reni, air matanya menetes jatuh ke punggung kaki Zahra. Biarkan Ibu bersujud di kaki kamu. Ini adalah tempat yang pantas untuk Ibu yang buta hati seperti saya. Ibu. Zahra ikut berlutut, mencoba mensejajarkan posisinya, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bu Reni mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Tatapannya penuh luka yang mendalam. Ingat kain lap itu, Zahra?
Kain lap kotor yang ibu lempar ke wajahmu seminggu yang lalu? Seharusnya kain itu ibu pakai untuk menampar wajah ibu sendiri. Ibu menghinamu miskin, padahal kamulah yang paling kaya hatinya. Ibu menghinamu tak berguna, padahal kamulah satu-satunya tongkat saat ibu lumpuh. Tangis Bu Reni pecah semakin keras, menggema di ruangan sempit itu. Maafkan ibu, Zahra. Maafkan ibu yang sudah menzalimi kamu. Ibu malu. Ibu malu sekali sama Allah, sama kamu. Bu Reni hendak mencium kaki Zahra, namun dengan cepat Zahra menahan bahu mertuanya. Ia menarik tubuh ringkih itu ke dalam pelukannya. Erat, sangat erat. Seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatan yang ia miliki kepada wanita tua yang rapuh ini. Sudah, Bu. Cukup, bisik Zahra di sela isak tangisnya, mengelus punggung Bu Reni dengan lembut. Ibu tidak perlu bersujud pada manusia. Zahra sudah memaafkan ibu. Demi Allah, Zahra sudah ikhlas. Lupakan soal kain lap itu, Bu. Anggap saja itu cara Allah menegur kita supaya kita lebih dekat. Tapi dosa ibu besar, Nak. Pintu ampunan Allah jauh lebih besar. Bu, potong Zahra lembut. Ia menghapus air mata di pipi keriput mertuanya dengan ujung jilbabnya, bukan dengan kain lap, melainkan dengan kain penutup auratnya yang suci. Zahra cuma minta satu hal. Ibu jangan sedih terus. Kita harus kuat. Mas Ilham butuh doa kita biar dia jadi orang yang lebih baik di sana. Kita mulai semuanya dari nol ya, Bu. Bu Reni mengangguk tersendat-sendat, menatap menantunya dengan pandangan takjub. Ia baru menyadari, kecantikan Zahra bukan terletak pada wajah atau pakaian mahalnya, tapi pada hatinya yang seluas samudra. 3 bulan kemudian, suara mesin jahit tua menderu berirama di teras kontrakan. Zahra sedang fokus menjahit keliman sebuah gaun pesta pesanan pelanggan barunya. Sejak kejadian itu, Zahra tidak lagi menyembunyikan pekerjaannya. Tetangga sekitar kontrakan yang tahu cerita sebenarnya justru menaruh hormat padanya, dan sering memberikan orderan jahitan. Di sampingnya, duduk Bu Reni di kursi plastik. Kondisinya sudah jauh membaik meski jalannya masih sedikit pincang. Tidak ada lagi gamis sutra atau perhiasan emas yang melekat di tubuhnya. Ia hanya mengenakan daster batik sederhana yang bersih. Tangan Bu Reni sibuk melipat baju-baju hasil jahitan Zahra dan memasukkannya ke dalam plastik kemasan dengan rapi. Ra, panggil Bu Reni sambil menyodorkan segelas teh hangat buatannya sendiri. Minum dulu, Nak. Sudah dari tadi kamu nunduk terus, nanti lehernya sakit. Zahra menghentikan injakan pedal mesin jahitnya, lalu tersenyum cerah menerima gelas itu. Terima kasih, Bu. Wah, manisnya pas banget. Bu Reni tersenyum. Senyum yang tulus, tanpa kepalsuan. Nanti uang hasil jahitan ini, kita tabung separuh ya. Siapa tahu bulan depan kita bisa bawakan makanan enak buat Ilham di penjara. Kasihan dia kemarin bilang kangen masakan rumah. Zahra mengangguk mantap. Iya, Bu. Insya Allah, kalau rezeki lancar, kita juga bisa mulai nyicil hutang ke tetangga lama pelan-pelan. Sore itu, di teras rumah yang sangat sederhana, jauh dari kemewahan masa lalu, tercipta sebuah kebahagiaan yang nyata. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi tuntutan gengsi, dan tidak ada lagi penghinaan. Kain lap kotor yang dulu menjadi simbol kehinaan, kini telah terkubur bersama masa lalu yang kelam. Digantikan oleh benang-benang kasih sayang yang dirajut ulang oleh Zahra dan Bu Reni, menyatukan kepingan hati yang sempat hancur menjadi sebuah ikatan keluarga yang tak akan terpisahkan oleh badai apapun lagi. Mereka memang kehilangan harta, tapi mereka menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati nurani dan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Tamat. Pesan moral. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang ia miliki, tapi nilailah dari apa yang ia beri saat engkau tak punya apa-apa. Harta bisa lenyap dalam sekejap mata. Namun ketulusan hati dan kesabaran adalah kekayaan abadi yang akan menyelamatkanmu di saat dunia berpaling darimu.